والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, hari ini pertemuan kedua, majelis kedua dari daurah ilmu mustalahil hadis yang kita rencanakan. Semoga apa yang kita usahakan ini, yang sedang kita kerjakan ini, menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menambah ilmu kita di dunia wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan pertemuan di majelis kedua ini, sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah untuk musannif kitab ini, An-Nazim wa Syarih, wa li jami'i asatidatina ahya'an wa amwatan ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. Pada pertemuan ini kita masuk ke dalam pembahasan tentang al-hadits sahih. Setelah sebelumnya kita di majelis pertama, pertemuan pertama, kita bahas tentang mabadi'ul asyarah li'ilm mustalahil hadis. Kemudian selayang pandang tentang kitab yang kita baca ini, dan selayang pandang tentang biografi An-Nazim untuk Manzumah Al-Baiquniyah ini, dan juga Asy-Syarih yaitu Imam Az-Zurqani. Ada yang merekam? Maka seperti yang disampaikan oleh Asy-Syarih Imam Zurqani di dalam syarah pertama kemarin, bahwa yang dimaksudkan oleh Imam Al-Baiquni di dalam nazamnya Aqsamul Hadits Iddah, yang di awal pertama, bahwa pembagian ilmu hadis itu ada banyak, dan di syarah oleh Imam Zurqani di sini ada sekitar berapa? 34 hadis, yang sebenarnya 34 hadis ini merupakan pembagian dari pembagian hadis yang pertama, yang seperti kita bilang kemarin, bahwa kalau dibagi hadis itu secara umum, pembagian hadis itu hanya 3: al-hadits sahih, al-hadits hasan, al-hadits ad-dhaif. Bahkan ada yang membagi cuma 2, al-mutaqaddimun membagi 2 saja, al-hadits al-maqbul dan hadis al-mardud. Maka karena pembagian hadis secara umum itu hanya 3, maka An-Nazim memulai pembagian pertama dari 3 pembagian yang umum ini, dan itu adalah al-hadits as-sahih. Dan mungkin juga An-Nazim memulai pembagian ini dengan hadis sahih li syarafi, karena kemuliaannya. Bukan berarti hadis hasan tidak mulia, tapi dari segi kecukupan syaratnya, maka syarat hadis sahih itu lebih sempurna daripada syarat hadis hasan. Faqala An-Nazim rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Al-hadits sahih awwaluha as-sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashid wa lam yu'al yarwihi 'adlun dhabitun 'an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Al-hadits sahih ini kalau kita i'rabkan, maka al-hadits ini menjadi khabar bagi mubtada yang dihadzafkan. Al-hadits sahih bermula ini adalah hadis sahih. Awwaluha as-sahih, yang pertama dari macam-macam hadis yang banyak kemarin, ya kan?
as-sahihu adalah hadis sahih. Kemudian al-musannif atau an-nazim memulai di dalam mentarifkan hadis sahih itu. Bada'a bi ta'rif al-hadits sahih. Wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashid wa lam yu'an. Hadis sahih itu apa? Hadis yang bersambung sanadnya, yang bersambung isnadnya, walam yashid walam yu'an. Dan ada juga sebagian di sebagian ulama baca walam yashud walam yu'an, tapi di sini walam yashid walam yu'an. Yang bersambung sanadnya, walam yashid. Yang kedua, tidak ada syad di dalamnya, walam yu'an, tidak ada illah atau penyakit di dalamnya. Yarwihi adlun dhabitun an mithlihi. Yang hadis sahih ini setelah dua syarat pertama tadi, ittisalus sanad, walam yashid walam yu'an, yarwihi adlun, perawi yang meriwayatkan hadis sahih ini harus perawi yang adil. Dhabitun, begitu juga perawinya harus perawi yang dhabit an mislihi. Dia adil dan dhabit, an mislihi, gurunya pun adil dan dhabit, guru-gurunya pun adil dan dhabit, sampai seterusnya ke Rasulullah SAW. Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, yang mana perawi hadis sahih ini dipercaya baik dari segi kedhabitannya dan dari segi penukilannya. Dari An-Nazam, dari matan yang ringkas ini, maka Imam Al-Baiquni ahlan ya maulana, maka Imam Al-Baiquni sudah mentarifkan secara detail bagaimana itu tentang hadis as-sahih. Ini menunjukkan bagaimana pintarnya ulama-ulama kita dahulu. Di dalam 2 bait, 4 bait syair ini aja itu sudah bisa. 2 bait syair ini mereka sudah bisa untuk meringkas sesuatu yang sejatinya panjang penjelasannya. Dan di dalam nazam ini juga kita bisa simpulkan bahwa ada beberapa hal yang sudah kita bahas di awal kemarin. Yang pertama apa? Isnad, yang kita udah bahas. Yang kedua, adlun belum ya. Berarti yang sudah kita bahas dari awal kemarin, al-matnu yang pertama yang ada di sini, yang kedua itu adalah al-isnad. Artinya dengan fondasi kita di awal kemarin, kita bisa nyambung dengan yang lanjutan di majelis kedua ini. Nah, itu tadi arti daripada an-nazamnya Imam Baiquni. Ta'riful hadits sahih lidzatihi. Pengertian hadis sahih lidzatihi. Al-Muhaqqiq menjudulkan syarah Imam Az-Zulqani ini dengan judul pengertian hadis sahih lidzatihi. Berarti ada namanya hadis sahih lidzatihi, ada namanya hadis sahih li ghairihi, yang ternyata secara syarat pun tidak sama antara syarat hadis sahih lidzatihi dan syarat hadis sahih li ghairihi. Yang pertama ini hadis sahih lidzatihi. Awaluha, bermula yang pertama, ail aqsam, dari 34 bagian yang kemarin, dari pembagian hadis-hadis yang dibagi oleh Imam Al-Baiquni di dalam matannya atau nazamnya Manzumah Al-Baiquniyah, as-sahihu adalah hadis sahih. Al-mujma'u ala sihhatihi 'inda al-muhaddithin, yang kesahihannya ini disepakati oleh seluruh ulama hadis. Berarti dari sini pun kita simpulkan bahwa ternyata ada hadis sahih yang syarat kesahihannya disepakati oleh seluruh ulama, dan ada syarat hadis sahih yang tidak disepakati oleh para ulama. Fihi mukhtalafun alaih wa fihi mukhtalafun fihi wa fihi muttafaqun alaih. Yang kelima syarat ini merupakan 5 syarat hadis sahih muttafaqun alaih yang sudah disepakati oleh para ulama. Isalus sanad, yarwihi 'adlun dhabitun 'an mithlihi, mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, wa lam yashud wa lam yu'an. Kalau begitu, apa saja syarat-syarat hadis sahih yang mukhtalafun fi? Banyak. Di dalam Tadrib Ar-Rawi, Imam As-Suyuti
menjelaskan setidaknya ada 8 syarat yang mukhtalafun fihi. Itu yang itu hanya di sebagian ulama saja. Di antaranya yang pertama, an yakuna rawiyu masyhuran bil talab. Baru bisa kita kategorikan hadis ini hadis sahih kalau seandainya si perawi hadis ini masyhuran bil talab. Dia mesti terkenal memang min ahli hadzal fan. Memang ulama yang dikenal sebagai ulama yang selalu mencari hadis, yang sudah terkenal dengan istighalnya dengan ilmu hadis. Kalau tidak itu maka tidak bisa kita kategorikan hadis sahih. Cuman ini mukhtalafun fihi. Yang kedua, ayyakuna rawiyu aliman bima'ani al-hadis haitsu rawa al-hadits bil ma'na. Kedua syarat yang mukhtalafun fihi apa? Perawinya harus tahu makna hadis kalau dia itu merawikan hadis secara makna. Karena para ulama membagi periwayatan hadis ini bil lafzi yang pertama, yang kedua bil ma'na. Bil lafzi gimana? Qala haddatsana kaza 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 an Umar bin Al-Khattab wa huwa yakhutubu bil mimbar. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, sampai habis hadis itu namanya kita meriwayatkan hadis bil lafz. Lafaz hadisnya kita bacakan. Dan sebagian ulama juga membolehkan riwayatul hadis bil ma'na. Apa maknanya meriwayatkan hadis bil ma'na? Kita tak hafal matan hadisnya, tapi kita ceritakan kepada orang lain makna daripada hadis itu. Nah, makanya di akhir-akhir kita dengar kalau seandainya orang meriwayatkan hadis bil ma'na, yang meriwayatkan ini dia akan bilang au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu berarti dia meriwayatkan hadis bil ma'na. Kalau perawi itu meriwayatkan hadis bil ma'na seperti ini, maka dia mesti aliman bil lughah wa ma'ani al hadis. Dia mesti tahu bahasa Arab pastinya dan tahu juga makna hadis yang sedang dia riwayatkan. Kemudian apa lagi? Imam Abu Hanifah ishtarata fiqhar rawi. Sama, senada dengan syarat kedua tadi. Imam Abu Hanifah mensyaratkan perawinya harus fiqhar rawi, harus paham pada hadis yang diriwayatkan. Dan diantaranya juga ishtiratul adad kasyahadah. Ada sebagian ulama yang baru mengkategorikan hadis itu sebagai hadis sahih kalau sudah tercukupi bilangannya. Nah, ada bilangan tertentu yang kalau cukup standarisasi bilangan ini baru dia masuk ke dalam hadis sahih. Tapi karena ini syarat yang mukhtalafun fihi, maka kita temukan ada hadis-hadis gharib tetapi dia hadisnya hadis sahih. Seperti hadis innamal a'mal tadi. Jalannya yang sahih itu jalan Sayyidina Umar. Hadisnya berarti hadisnya al-gharib. Bahkan di situ al-fardul mutlak karena gharibnya dari segi sahabatnya yang sahih. Tapi kenapa masih kita terima hadis Sayyidina Umar? Bahkan di dalam Sahih Muslim dikeluarkan oleh Sahih Muslim dan Imam Bukhari juga dikeluarkan karena mereka berdua ini tidak mensyaratkan adad di dalam penerimaan hadis sahih. Maka dari sini kita simpulkan apa? Al-mujma' ala sihhatihi 'inda al-muhadditsin, yang disepakati oleh seluruh para ulama hadis. Berarti tetap ada hadis yang masih diperselisihkan tentang kesahihannya. Begitu juga tentang syarat kesahihan sebuah hadis. Wahwa ma, dan hadis sahih itu apa? Ma ay al-matnul ladzi. Apa pengertian matan kemarin? Ma intahi ilaihi as-sanad, yang ujung daripada sanad, maka itu namanya matnul hadis. Hadis sahih itu apa? Al-matnul ladzi ittasala isnaduhu, matan yang bersambung sanadnya. Isnad apa kemarin? At-tariqul muwassil ilal matan, jalan yang menyampaikan kita ke matan hadis, atau silsilatur ruwah boleh juga. Rantai para perawi hadis. Itu namanya isnadul hadis. Maka hadis sahih itu apa? Yang bersambung, isnadu,
Sanadnya alladzi huwa hikayatu tariqil mad. Yang sanad itu ditakrifkan lagi di sini hikayatu tariqil mad. Cerita tentang jalan suatu matan hadis. Qala haddatsana fulan an fulan qala akhbarani fulan an fulan an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya as-sanad. Bihaitsu apa standar baru kita kategorikan sanad itu sebagai sanad yang bersambung? Standarnya bihaitsu yakunu kullun min rijalihi sami'a dzalikal marwiya min syaikhi. Syaratnya apa? Setiap para perawi hadisnya au rijaluhu sami'a dzalikal marwiya min syaikhi, harus mendengar yang dia riwayatkan itu langsung dari gurunya. Ada namanya ar-rawi, ada namanya al-marwi. Ar-rawi ar-rajul alladhi yarwi al-hadits. Al-marwi al-hadits alladhi yarwihi hadha ar-rawi. Al-marwi yang diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan itu, sementara ar-rawi orang yang meriwayatkan hadis itu. Maka standar yang pertama dari standar sebuah sanad itu dikategorikan sebagai sanad yang muttasil, mesti setiap murid mendengar dari gurunya, gurunya mendengar dari gurunya, dari gurunya sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah SAW. In kana al-haditsu marfu'an ayakun bihaitsu yakunu kullun min rijalihi sami'a min dzalika al-marwiyya min syaikhi fa kharaja, maka keluarlah dari syarat yang pertama ini. Dalam ilmu, dalam setiap fan min fununil ilm, kita akan fa kharaja. Kalau ada ta'rif dibilang fa kharaja, maka ini namanya apa? Muhtarazatut ta'rif. Fa kharaja, maka keluarlah dari syarat yang pertama ini. Apa syarat pertama tadi? Ittisalus sanad, al-munqati'u, hadis munqati', wal mursalu, hadis mursal, wal mu'dhalu, dan hadis mu'dhal, al-ati bayanuha, yang nanti akan datang penjelasannya. Al-munqati' secara global, hadis yang ada saqata fi wasatil isnad, ada gugur satu perawi di pertengahan sanadnya. Wal mursal, hadis mursal apa? Alladzi rawahu at-tabi'i 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tabi'in meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Tidak mungkin seorang tabi'in mengatakan dia mendengar Nabi langsung, karena tabi'in itu apa? Yang bertemu dengan sahabat, bukan yang bertemu dengan Nabi. Maka ada yang sakit di situ. Wal mu'dhal, dan hadis mu'dhal yang ada gugur di pertengahan sanadnya, ala tawali. Beda munqati' dan mu'dhal apa? Kalau munqati' mungkin satu gugur di sini, kemudian bersambung lagi, kemudian bersambung lagi, ada gugur lagi. Itu namanya munqati', yang gugurnya itu tidak berurutan. Sementara mu'dhal gugur di sini, gugur lagi setelahnya, itu namanya al-haditsu al-mu'dhal, al-ati bayanuha. Walam yashid, dan syarat kedua hadis sahih, lam yashid, tidak boleh hadis itu ada syadz. Lam yadkhulhu asyududzu, tidak masuk ke dalam hadis itu syadz, tidak ada syadz di dalam hadis itu. Apa syadz itu? Secara bahasa, syadz itu namanya apa? An-nadir, al-mukhalifu 'anil jama'ah, syadz, ya kan? Dia sendiri, al-gharib, syadz juga secara bahasa. Secara istilah al-muhadditsin, apa ta'rif para ulama terhadap syadz? Mukhalafatus thiqah riwayat man huwa aula minhu atau awthaq minhu. Ada satu hadis lagi. Hadis yang ini diriwayatkan oleh perawi yang thiqah. Hadis yang ini diriwayatkan oleh perawi yang thiqah. Hadis yang ini mengatakan halal. Misal, hadis yang ini mengatakan selain halal, mau mubah, mau apapun, haram terserah, mau makruh, intinya ada mukhalafah di dalam dua hadis ini. Meskipun kedua ini sama-sama thiqah, tetapi ternyata yang ini awthaq min hadzal rawi. Maka yang kurang thiqah ini namanya syadz. Kenapa dibilang syadz? Karena dia berbeda, mukhalif dari yang lain yang juga syadz, tapi dia lebih syadz daripada yang ini. Ini namanya syadz, yang ini namanya al-mahfuz.
asyad wal mahmud. Maka hadis sahih itu nak boleh ada yang kayak ini. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sahih tidak boleh bertentangan dengan hadis yang lain. Ya, tidak boleh bertentangan dengan hadis yang lain yang itu mungkin lebih thiqah daripada dia. Maka tidak boleh ada syad. Walam yu'al, syarat ketiga menurut tertib Imam Al-Baiquni di dalam matannya, tidak boleh di dalam hadis sahih itu yu'al, ada illah, ada illah bi'illatin qadihatin ka irsalihi. Illah, namanya illah secara bahasa apa artinya? Penyakit, cacat. Artinya hadis sahih itu dia harus hadis yang salim, hadis yang selamat, hadis yang sehat. Tidak boleh hadis sahih itu ada penyakit yang membuat kesahihannya menjadi hilang. Maka itu makna dari bi'illatin qadihatin. Tidak boleh hadis sahih itu ada illah bi'illatin qadihah, dengan penyakit yang qadih. Apa makna qadih? Al-mu'athir an sihatihi. Hadis atau penyakit yang memberi asar, memberi efek kepada kesahihan suatu hadis. Kenapa asy-syarih mentaqyidkan illah di sini mesti dengan illah yang qadih? Karena ternyata ada illah, dia penyakit, tetapi tidak penyakit yang qadih, yang tidak merubah status hadis itu. Ada hadisnya hadis mu'al, tetapi meskipun ini penyakit tidak merubah kesahihan hadis itu. Contohnya apa? Perbedaan para ulama di dalam periwayatan suatu hadis, dan kesemua ulama ini, kesemua perawi ini thiqat. Misal al-hadithul muttarib. Hadis muttarib itu apa? Hadis yang diriwayatkan dari jalan yang banyak, kemudian semuanya ini thiqah. Maka menurut sebagian ulama mengkategorikan ini tidak termasuk di dalam illah yang qadihah, yang merusak kesahihan suatu hadis. Illah yang masuk ke dalam syarat hadis sahih ini hanyalah illah yang menghilangkan status sahihnya sebuah hadis. Bi'illatin qadihatin ka irsalihi, seperti mursalnya suatu hadis. Tadi kita bilang hadis mursal itu apa? Al-haditsul ladzi yarwihi at-tabi'iyyu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in dan dia bilang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun di sini Imam Al-Baiquni mengatakan wal mursalu minhu sahabiyyu saqat. Apa kan hadis mursal? Wal mursalu minhu sahabiyyu saqat. Hadis mursal itu apa? Hadis yang gugur di sanadnya itu sahabat. Maka ta'rif Imam Al-Baiquni ini menurut sebagian ulama belum menjadi ta'rif yang jami' mani'. Kenapa? Karena kalau kita bilang hadis mursal itu yang gugur di sanadnya itu sahabat, ya kan? Fala yamna' min sihhatihi wa lam tani' min sihhatihi. Maka hadis itu tidak menyebabkan dia tidak menjadi hadis sahih. Kalau yang gugur di sanad itu hanya seorang sahabat saja. Kenapa demikian? Lianna sahabata kulluhum udul, seluruh sahabat adil. Jadi kalaupun sahabat ini hilang, selagi kita yakin yang hilang itu adalah sahabat, maka kita aman. Na'man min sihhatihi. Karena tidak mungkin sahabat ini tidak adil. Tapi karena yang gugur ini kita tidak tahu sahabatkah atau tabi'inkah atau tabi'inkah, maka kita namakan hadisnya itu hadis mursal dan masuk ke dalam kategori hadis dhaif. Wa sawa'an kanatil 'illatu khafiyatan aw zahiratan. Itu tadi kait pertama untuk illah yang memberi atau mengurangi atau menghilangkan kesahihan suatu hadis. Yang kedua, sawa'an kanatil 'illatu khafiyatan aw zahirah. Baik illahnya itu, cacatnya itu khafiyatan aw zahiratan, atau illahnya yang zahir. Contoh illahnya yang khafi apa? Banyak contohnya. Kayak yang tadi khafi. Kemudian hadis yang secara lihat sekali pandang hadisnya sahih. Hadisnya seluruh perawinya thiqah, seluruh perawinya adil, seluruh perawinya dhabit, seluruh perawinya dipercaya. Tapi setelah diteliti ternyata ada cacat di dalam hadis itu. Itu namanya illah yang khafi. Nggak bisa kita kalau sekali pandang
Kalau seperti mana hadisnya sahih, diteliti baru ada penyakit itu yang ilahnya khafi. Begitu juga kalau ilahnya ilah yang zahir. Apa contohnya? Al-inqita' di dalam sanad perjalanan hikayatul ruwah atau silsilatul ruwah, ada di situ yang sakit, ada di situ yang gugur, perawi yang tidak ada. Berarti di situ kan inqita', tidak ada bersambung. Inqita' ini kan zahir, nampak sama kita. Bukan berarti nampak ada turun, enggak. Tapi kita tes, kita teliti sanadnya. Rupanya si Syanu lahir tahun segini, si Syanu meninggal tahun segini. Nah, mungkin dia ketemu sama gurunya, berarti ada inqita'. Itu zahir namanya. Itu juga masuk ke dalam nau'ul illah. Baik illahnya yang zahir atau illahnya yang khafi, tetap masuk ke dalam nau'ul illah yang menjadi penyebab hilangnya kesahihan suatu hadis. Wa taqyidu sahibin nukhbah bil khafiyyati lam yurid ikhraj az-zahirah. Dan pengkaitan atau pengkhususan sahibin nukhbah. Sahibin nukhbah, siapa pengarang kitab An-Nukhbah? Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Nukhbatul Fikr. Bil khafiyyati, Imam Ibn Hajar di dalam kitabnya Nukhbatul Fikr mensyaratkan atau mentakyidkan atau mengkhususkan illah itu, katanya baru hadis itu masuk ke dalam kategori hadis mu'al kalau illahnya ini illah yang khafi saja. Kata Hafiz Ibn Hajar, lam yurid ikhraj az-zahirah. Maksud Ibn Hajar ini, sementara tadi kan di awal kita bilang illah itu dia baik yang khafi ataupun yang zahir, dia masuk ke dalam nau'ul illah. Tapi di dalam Nukhbah Ibn Hajar mengatakan yang khafi saja. Maka kata Imam Az-Zurqani, maksud Ibn Hajar di dalam kitab Nukhbahnya itu bukan berarti mengeluarkan yang illahnya zahir. Yang zahir tetap masuk, tetapi ditakyidkan yang khafi ini saja, karena yang khafi ini yang al-ghamir, yang susah dicari. Orang harus meneliti panjang lebar dulu baru dia mencari illah suatu hadis. Saya punya teman di ini sedang nulis mentakhrij suatu hadis, dan di hadis ini ada muskilah, mencari illah satu hadis ini saja dia butuh waktu 1 bulan. Karena ghamid, karena susah dicari, menelitinya payah. Maka Hafiz Ibn Hajar mengkhususkan illah itu yang khafi saja di dalam kitabnya Nukhbatul Fikr. Itu maksudnya bukan berarti mengeluarkan yang zahir, tetapi karena lebih sulit dicari yang khafi, maka beliau hanya mengatakan yang khafi saja. Cuman ala ma badali min qiraati, yang yang beberapa buku yang ana baca tentang masalah hadis mu'al ini, maka para ulama lain mengatakan bahwa pengkhususan Ibnu Hajar terhadap hadis illah itu dengan hadis yang illahnya khafi itu bukan pengkhususan yang, bukan mengeluarkan yang zahir, tapi memang mengeluarkan yang zahir. Ibnu Hajar hanya mengkhususkan illah itu memang ke yang khafi saja, ke yang zahir kata Ibnu Hajar itu tidak masuk ke dalam nau'ul illah. Itu yang disyarahkan panjang lebar oleh Dr. Ahmad Ma'abid di dalam kitabnya Al-Illah. Li'anna al-khafiyyata, karena illah yang khafi, idza athara, kalau yang khafi saja memberi asar kepada kesahihan hadis, fazahiratu aula, maka yang illahnya zahir tentu lebih utama di dalam pentaksirannya kepada suatu hadis. La illatan lam taqdah fi sihhatihi. La ini balik ke mana? Yang di awal tadi, bi'illatin qadihatin ka irsalihi, la illatan, bukan dengan penyakit yang tidak memberi asar kepada kesahihan hadis. Yang menjadi penyebab hadis itu keluar dari nau'ul hadits sahih hanya yang illah qadihah. Apa makna qadihah tadi? Yang memberi asar kepada kesahihan suatu hadis, bukan yang tidak memberi asar. Itu yang ketiga, yarwihi adlun, yang hadis sahih ini diriwayatkan oleh perawi yang adil. Yarwihi adlun, huwa, perawi yang adil ini siapa? Man lahu malakatun tahmiluhu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Orang atau seorang perawi yang punya malakah.
Malakah itu kemampuan yang rasikhah fi qalbi. Beda antara malakah dan al-akh. Para ulama mengatakan al-akhlak itu sebagai apa? Al-malakah. Sesuatu yang memang sudah mendarah daging di dalam diri seseorang. Nah, itu maknanya al-malakah. Yang dengan kemampuan ini tahmiluhu, membawa dia atau membuat dia ala mulazamati taqwa wal muru'ah, untuk senantiasa berada di dalam kerangka teritorial ketakwaan kepada Allah dan menjaga muru'ah. Nah, itu namanya perawi yang adil. Nah, jadi adil di sini bukan adil dalam arti bahasa Indonesia yang at-taswiyah itu baina syai'ain, ya kan? Tapi perawi yang adil dalam istilah muhaddisin malakatun tahmiluhu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Wal muradu bil adl. Nah, itu tadi secara global ta'rif tentang seorang perawi yang adil. Dan adil di sini maksudnya apa? Adlur riwayah. Adil di dalam periwayatan. Apa makna adil dalam periwayatan? Wa huwal muslimul aqilul balighus salimu minal fisqi wa huwa irtikabu kabiratin aw israrun ala saghiratin wassalamatu mimma yukhrimul muru'ah. Adil dari ilmu riwayat itu apa? Perawi. Syarat seorang perawi itu baru dikatakan perawi yang adil. Yang pertama ayyakuna musliman, an yakuna aqilan, ayyakuna balighan, ayyakuna saliman minal fisqi. Nah, selamat dari kefasikan. Dan yang fasik itu apa? Irtikabu kabiratin, mengerjakan dosa besar, au israrun ala saghirat, atau senantiasa berada di dalam dosa kecil. Itu namanya al-fisq. Seorang perawi yang adil, dia mesti menghindarkan diri dari kefasikan. Yang as-salamatu mimma yukhrimul muru'ah, yang selamat dari yang mencoreng muru'ah atau marwah, sudah jadi bahasa kita kan. Marwah diri dia. Nah, yukhrimul muru'ah, yang mencoreng kemarwahan diri dia. Makanya orang-orang tua kita dulu mengatakan pakai peci kemana-mana, katakan, karena min bab al-hifaz ala al-muru'ah. Nak makan di kedai kopi, gitu kan? Min bab al-hifaz ala al-muru'ah. Dan al-muru'ah ini itu berbeda min haitsul 'urf. Menurut sebagian daerah, oh yang ini harus kayak gini sopannya, ibaratnya gitu. Daerah lain kayak gini sopannya, dan itu ikhtilaf. Fala yakhtassu bidzakaril hur. Maka hadis sahih itu tidak hanya bisa diriwayatkan oleh laki-laki yang merdeka. Karena tidak ada dari tadi, dari persyaratan dari tadi tidak ada kita temukan an yakuna rawi rajulan hurran, enggak ada. Ar-rawiyul adl bukan berarti dia harus laki-laki, dan bukan berarti dia harus merdeka. Ya kan? Maka yang perempuan, yang budak pun dia tetap masuk di dalam kategori al-adl. Fala yakhtassu bidzakaril hur, maka tidak terkhususkan hadis sahih itu dengan perawi yang adil itu dengan laki-laki yang merdeka. Wa kharaja, dan keluarlah dari ta'rif perawi yang adil itu al-fasiq wal majhul 'ainan aw halan. Yang pertama al-rawiyul fasiq, perawi yang fasik, dan juga perawi yang al-majhul 'ainan, yang tidak diketahui ainnya, namanya kita tidak tahu. Haddatsani rajulun, min rajul dah, tidak tahu kita. Itu yang majhul aini. Atau majhul hal. Majhul hal itu gimana? Al-ma'ruf ismihi wal majhulu hal. Yang diketahui namanya tauhid. Cuman dari sekian banyak kutubut tarajum, kutubur rijal, kutubut thiqat, kutubut du'afa, kutubul mudallisin, tidak ada status dia. Dia ini masuk ke perawi yang adil kah, perawi yang saduq kah, atau perawi yang dhaif. Itu namanya majhul, al-majhulul hal. Maka ini keluar dari perawi yang adil. Kalau ada di sanad itu perawi yang seperti ini, setelah kita cari dia tidak ketemu biografinya di dalam kitab rijal apapun, maka itu namanya perawi yang hal, majhulul hal. Wal muradu bit taqwa, dan yang dimaksud dengan ketakwaan
ijtinabul a'mali sayyiati min syirkin au fisqin au bid'atin. Tadi kita bilang di awal, adil itu apa? Malakatun tahmilu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Taqwa di sini apa maknanya? Ijtinabul a'mal, menjauhkan diri kita atau menjauhkan kita dari segala perbuatan as-sayyi'ah min syirkin, baik itu dari syirik atau fasik atau bid'ah. Dan Imam Asy-Sya'rawi di dalam tafsir Al-Awwal Khawatirnya mentarifkan takwa itu dengan cara yang di luar metode para ulama biasanya, min balighi ya. Jadi Imam Asy-Sya'rawi bilang takwa itu apa? Kenapa kita takut? Kan takwa secara ini masih al-khasyah, ya kan? Takut. Kenapa kita mesti takut kepada Allah? Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Kenapa kita masih takut kepada Allah sementara kita mau dekat ke Allah? Kau harus takut ke Allah gitu. Maka Imam Asy-Sya'rawi mengatakan Allah itu punya dua kategori sifat. Ada namanya sifat al-jalal, ada namanya sifat al-jamal. Sifat al-jalal ini apa? Yang al-jabbar, yang al-mutakabbir, yang sifat-sifat agung-agung yang keras-keras lain. Allah punya semua sifat, termasuk sifat-sifat yang al-jabbar ini. Dan beliau punya Allah punya sifat al-jamal, al-ghaffar, at-tawwab, ar-rahim. Jadi maksud ittaqullah, takutlah kalian min sifatihil jabbar. Takutlah al-muntaqim, ya kan? Takutlah kalian kepada sifat-sifat jabbarnya Allah. Jalalullah, bukan sifat jabbar, sifat jalalnya Allah. Sehingga apa? Sehingga kalian masuk ke dalam sifat jamalnya Allah Subhanahu wa taala. Atau kama qala Syekh Asy-Sya'rawi. Itu yang keempat. Dhabitun. Perawinya harus perawi yang dhabit. Apa makna dhabit itu? Perawi yang cerdas, perawi yang zaki. Sadran, baik dhabitnya itu secara sadri, tulis di situ. Autam wa huwa an yuthbita ma sami'ahu bihaitsu yatamakkan min istihdarihi ma tasha. An yuthbita ma sami'ahu bihaitsu yatamakkan min istihdarihi ma tasha. Itu namanya perawi yang dhabit sadr. Perawi yang dhabitnya udah di hati. Dia dengar apa dari gurunya, dia hafal yang dia dengar ini dan sanggup mengeluarkan ini matasya kapanpun dia mau. Tidak ada perlu ini lagi, tidak ada perlu murojaah lagi. Langsung dia sanggup menghafalkan apa yang menyampaikan apa yang dia tahu. Itu namanya dhabitus sadr. Wa kitaban, atau dhabitnya itu dhabit kitab, bukan dhabtus sadr. Dhabit kitab. Apa itu dhabit kitab? Siyanatuhu indahu mundu sami'a fi wa sahahahu ila an yu'addiya min. Ada perawi tadi yang pertama dia mendengar hadis dari gurunya, tidak ditulisnya, tapi dia langsung hafal. Kemudian sanggup mengeluarkan ini matasya kapanpun dia mau. Itu namanya dhabtus sadr. Ada yang kedua, murid ke gurunya, dia dengar apa dari gurunya, dia tulis di suatu kitab, di bukunya, di daftarnya. Kemudian siyanatu, setelah dia tulis siyanatu, penjagaan kitab ini beliau jaga. Apa yang dia tulis dari gurunya? Mundu sami'a fi, sejak dari dia mendengar hadis ini, wa sahahahu, kemudian yang dia tulis itu sahahahu. Apa? Dia cek kesahihannya dengan nuskhah punya gurunya, atau dia cek, dia murojaah lagi ke gurunya. Guru, ini betul nak kata itu yang sahih. Ila an yu'addiya minhu, sampai ke masa dia mengadakan hadis. Nah, kita kemarin bahas ada namanya at-tahammul, ada namanya al-ada. Tahammul kapan? Ketika dia menerima hadis dari gurunya dan belum dia sampaikan, tahammal al-hadis. Sementara ada ketika yu'addil hadis ila ghairi. Nah, itu namanya dhabtul kitab. Di sahabat ada yang kayak ini, ada. Nah, kata Abu Hurairah, tidak ada sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis
dariku ini kecuali kalau tidak salah Abdullah bin Amr bin Al-As. Kenapa? Li'annahu yaktub wala, kata Abu Hurairah. Karena beliau menulis hadis yang dia dengar dari Rasulullah, sementara saya tidak menulis hadis yang saya dengar dari Rasulullah. Oleh karena itu, karena kedua makam ini tetap masuk ke dalam makam dhabit, baik itu kitaban atau yang kedua sadran, maka banyak para ulama kita temukan min ruwatil hadis yang dia menjadi mukhtalif karena sebab bukunya hilang. Ya kan? Ada perawi-perawi yang thiqah pada awalnya karena dia meriwayatkan hadis, kemudian terbakar kitabnya. Yang mana di kitab ini menjadi kunci ini dia gitu. Semua yang dia tahu ditulis di kitab ini, tiba-tiba terbakar. Menjadi mukhtalif langsung. Ibnu Lahiyah nama misalnya yang langsung dia mukhtalif karena ihtiraq kutubi. Langsung dia mukhtalif itu apa? Menjadi enggak ini lagi, enggak syaghal lagi. Pikun ibaratnya kalau sekarang gitu kan. Nah, kalau kita artikan mungkin pikun. Karena apa? Karena saking dia menjaga kitabnya. Kalau kita kan enggak sampai kayak gitu kan. Hilang kitab kan enggak sampai pikun kita kan. Justru kita enggak sadar kitab kita apa yang udah kita beli gitu kan. Itu saking bagaimana para ulama dahulu menjaga itu. Itu 5 syarat yang dibuat oleh Al-Nazim Imam Al-Baiquni. Wa atlaqa an-nazim fi ad-dhabt tab'an lil-Iraqi. An-Nazim Al-Baiquni memutlakkan dhabit, tadi dia bilang yarwi adlun dhabitun. Tak dia bilang di situ dhabitnya dhabit sadri atau kitabi atau naqis. Dia mutlakkan saja tab'an lil-Iraqi, mengikut kepada apa yang dibuat oleh Imam Al-Hafiz Al-Iraqi. Seperti yang di bawah ditulis oleh Al-Muhaqqiq kata Imam Al-Iraqi, fal awwalul muttasilul isnadi bi naqli 'adlin dhabit fuad wa lam yuqayyidhu bit-tam kama fa'ala sahibun nukhbah li'annahu al-murad kama yufhimuhu al-itlaq al-mahmul 'ala al-kamil fayakhruju al-hasan li dhatihi al-mushtarat fihi musamma ad-dhabt faqat. Imam Al-Baiquni tidak mentaqyidkan kedhabitan ini mesti dhabit yang tam seperti yang dibuat atau ditulis oleh Al-Hafiz Ibn Hajar di dalam kitabnya An-Nukhbah. Kenapa? Li'anna al-muradu kama yafhimul itlaq. Karena ketika dimutlakkan atau tidak dikaitkan dengan apa-apa kalimat ad-dhabit itu, yang dimaksud dengan dhabit di situ adalah dhabit at-tam. Kan misalnya para ulama bilang ayyakuna rawi dhabitan. Di pembahasan hadis sahih ini, ayyakuna rawi dhabitan. Dimutlakkan begitu saja. Tidak dibilang tam, tidak dibilang naqis, tidak dibilang. Maksudnya dhabit ini dhabit yang tam. Al-mahmulu 'ala al-kamil, yang mana itu menunjukkan kepada kesempurnaan. Fayakhrujul hasanu li dzatihi, maka keluarlah hadis hasan li dzatihi al-mushtaratu fihi musamma ad-dhabt faqat. Yang di dalam hadis hasan li dzatihi hanya disyaratkan musamma dhabit saja. Tidak mesti dia tam, karena beda hadis sahih lidati dan hasan lidati khafud dhabt. Semuanya sama kata Hafiz Ibn Hajar, illa bedanya apa? Khafud dhabt. Wa hakadha qarrarahu Syekhul Islam wa ghairuhu. Seperti inilah yang dibuat atau yang disepakati oleh Syekhul Islam Imam Zakaria Al-Ansari dan imam-imam lainnya. Artinya ketika hadis dhabit itu mutlak saja, tidak dibuat tam atau apapun, maka itu maknanya adalah dhabit yang at-tam. An mithlihi, dhabit adil ini tadi yang menjadi syarat perawi hadis itu hadisnya sahih, mesti an mithlihi. Dhabit dan adil ini dari sejak awal imam yang meriwayatkan hadis sampai ke gurunya, sampai ke guru-gurunya, sampai ke guru-gurunya lagi, sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus adil, harus dhabit. An mithli min awal sanadi ila akhirih bi an yantahiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza kana al-hadits marfu'an, kalau dia akhirnya ke Nabi, au as-sahabi, atau ujungnya kepada sahabat kalau hadisnya mauqufan, au ila man dunahu yashmal al-mauqufa wa ghairahu, atau di bawah sahabat baik tabi'in ataupun tabi'in. Dari awal sampai ke ujung sanad mesti para perawi ini harus adil dan harus al-dhabit.
Wa kana an-nazima ja'ala qawlahu mu'tamadun birraf'i adfu bayan. Penyebab an-nazim membuat mu'tamadun itu dan rafa' menjadi ataf bayan untuk setiap daripada adlun dan dhabitun. Yarwi adlun dhabitun mu'tamadun. Atfu bayan. Fi dhabtihi wa naqlihi, baik di dalam kedhabitannya, kepintarannya, wa naqlihi, dan di dalam penukilannya riwayat-riwayat hadis. Bayanan li dhabitin, ai fi dhabtihi sadran wa naqlihi kitaban. Artinya kedhabitan dia secara sadri kalau dia dhabitnya dhabit sadri, dan penukilannya secara kitaban kalau dia dhabitnya dhabit kitab, ai min kitabihi. Hada wa yatafawatu as-sahih fil quwwati bihasbi dhabti rijalihi wa ijtiharihim bil hifzi wal wara'i wat taharri wa mukharrijihi wa ihtiyatihim. Karena kedhabitan dan keadilan setiap perawi itu berbeda-beda, kita tidak bisa menghukum thiqah itu berarti sama standar semuanya. Kedhabitan perawinya tidak bisa, karena uqulun nas mutafawit, ya kan? Maka oleh karena itu menghasilkan kepada apa? Hadis sahih yang berbeda-beda pula. Ada hadis sahih, kalau tidak mungkin kita jadikan sahihnya Imam Bukhari, sahihnya Imam Muslim yang paling tinggi. Sahih Imam Bukhari paling tinggi, Imam Muslim paling ini. Imam Ibnu Hibban juga punya kitab sahih. Kok kita tinggikan sahih Imam Bukhari? Litafawut tadi. Karena setiap perawi pasti memiliki al-mayyizah yang tidak ada dimiliki oleh para perawi lain. Oleh karena itu wa yatafawatu sahihu, maka berbeda-bedalah kekuatan hadis sahih. Yatafawatu sahihu fil quwwati wa yatafawatu sahihu fil quwwati bihasbi dhabtihi, dari segi kedhabitan perawinya, dhabti rijali wa ijtiharihim, dan kemasyhuran mereka, bil hifzi. Ada seorang perawi yang masyhur, Jabal, tidak perlu ditanya lagi. Ada kedhabitan perawi itu dari mana kita tahu, atau kethiqahan perawi itu dari mana kita tahu? Yang pertama dari Nassul A'immah, ya kan? Dibilang di kitab Tahzibul Kamal misalnya, kitab Tarajum Rijal, Sianu thiqah, Sianu saduq, Sianu dhaif, atau kitab Taqribut Taqrib, ya kan? Hafiz bin Hajar, Sianu kayak gini. Nassul A'immah, atau min asyuhrah, atau karena kemasyhurannya. Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, itu tidak butuh lagi nassul ulama, karena min syuhratihim ya'rifuna annahum thiqat. Dari kemasyhuran mereka saja kita sudah tahu kalau mereka ini perawi-perawi yang thiqah. Jadi para perawi hadis itu berbeda dari segi kemampuan dhabitnya, kemampuan hifznya, dan juga dari segi kemampuan ijtiharnya. Ada yang lebih masyhur, ada yang tidak terlalu dikenal orang lain karena kurang mungkin daripada perawi yang lain. Ashahhul hadis. Ashahhul hadis. Sekarang masuk ke dalam pembahasan yang dijudulkan oleh Al-Muhaqqiq sebagai ashahhul hadis. Karena tadi kita bilang kan tafawutus sahih, perbedaan-perbedaan kualitas kesahihan, kekuatan kesahihan suatu hadis. Maka di sini ashahhul hadis, bagaimana sih tingkatan hadis sahih ini? Walihada ittafaqu ala anna ashahhal hadis mattafaqa ala ikhrajihi al-Bukhari, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan dikeluarkan oleh Imam Muslim. Mattafaqa ala ikhrajihi al-Bukhari wa Muslimun. Itu yang pertama, yang paling tinggi. Summa, kemudian man farada bihi al-Bukhari, yang hanya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari saja. Summa Muslimun, kemudian yang hanya dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Yang keempat, summa makana ala syartihima, kemudian yang sesuai berdasarkan syaratnya Imam Bukhari, walam yukhrijah, dan tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dari mana kita tahu syaratnya Imam Bukhari? Apakah Imam Bukhari di dalam kitab Al-Jami' As-Sahihnya dan Imam Muslim dalam kitab Al-Jami' As-Sahihnya mengatakan
syarat rijal hadis sahih menurut saya 1 ini, 2 ini, 3 ini tidak dibuat. Tapi dari mana para ulama mengatakan syartul Bukhari? Min tasarrufatihim, dari tasarruf mereka, dari bagaimana mereka mengeluarkan hadis, bagaimana pemilihan perawi. Imam Bukhari memilih perawi gimana model-modelnya. Dari situ disimpulkan, oh kayaknya Imam Bukhari kalau memilih perawi yang standarnya kayak ini, tapi tidak dibilang oleh Imam Bukhari. Itu maksudnya min ala syartihima. Thumma syartil Bukhari, kemudian syaratnya Imam Bukhari saja. Thumma syarti Muslim, kemudian syaratnya Imam Muslim. Thumma syarti ghairihima, kemudian syarat selain daripada keduanya. Syarat selain daripada keduanya yang imamnya itu mensyaratkan untuk tidak memasukkan hadis kecuali hadis sahih di dalam kitabnya. Contohnya apa? Wa'an Sahih Ibn Khuzaimah, Sahih Ibn Hibban, dan Mustadraknya Imam Al-Hakim. Ini kitab-kitab yang ishtarata muallifuhu ala an la yukhrij al-hadis illa an yakuna sahihan. Wa anna Sahih Ibn Khuzaimah, wa anna Sahih Ibn Khuzaimah, dan bahwasanya sahih, kitab sahihnya Ibn Khuzaimah asah, lebih kuat min Sahih Ibn Hibban, lebih kuat dibandingkan sahihnya Imam Ibn Hibban. Wa huwa asah, dan Imam Ibn Hibban lebih kuat dari mustadraknya Imam Al-Hakim, litafawutihim fil ihtiyat, karena perbedaan mereka dari segi ihtiyatnya, kehati-hatiannya di dalam meriwayatkan atau mentakhrijkan suatu hadis. Bahkan di dalam Tadrib Ar-Rawi lagi, Imam Suyuti mengatakan tingkatan atau urutan ketiga kitab ini kalau ditingkatkan dari segi kekuatannya, yang pertama gimana? Yang pertama ittafaqa alaihi thalatha. Yang Ibnu Khuzaimah mengeluarkan hadis ini, Ibnu Hibban juga mengeluarkan hadis ini, Imam Al-Hakim juga mengeluarkan hadis ini. Yang kedua yang mana? Yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, atau Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Yang kedua. Yang ketiga yang mana? Yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Yang ketiga. Yang keempat yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah. Yang kelima yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban. Yang keenam yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim. Itu rutbatu al-asahiyah baina hadhihi al-kutub as-salatah. فمن الرتبة العليا ما أطلق عليه بعض الأئمة أو ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد. Dari segi tingkatan yang paling tinggi tadi, ada sebagian ulama yang mengatakan hada asahul asanid, ini sanad yang paling sahih. Nah, ada lagi sanad paling sahih kecuali sanad ini. Kaqaulil Bukhari, seperti pernyataan Imam Al-Bukhari, asahul asanid ma rawahu Malik an Nafi' an Ibn Umar, yang diriwayatkan oleh Imam Malik Ibn Anas an Nafi' an Ibni Maula Umar atau Ibn Umar, Imam Nafi' an Ibni Umar, dari Ibni Umar. Kalau hadis itu diriwayatkan oleh 3 orang ini, maka sanad antara Imam Malik sampai ke Ibni Umar ini, itu namanya silsilatul dzahab, rantai emas, yang menurut Imam Bukhari inilah sanad yang paling sahih. Tapi ini mimbab dari bab yang mukhtalafun fi. Bukan, tidak ada orang yang sanggup secara pasti mengatakan ini yang paling sahih dari antara ribuan sanad lain, tidak ada. Maka ini kembali ke mana? Yarji'u ila ijtihadat al-ulama. Menurut ulama ini yang paling sahih. Menurut imam ini yang paling sahih. Seperti yang dikatakan Imam Bukhari. Wa hiya al-ma'rufatu bi silsilati dzahab, yang mana sanad ini tadi kalau dari dalam ruang lingkup para muhaddisinnya, sanad tadi dibilang sebagai apa? Silsilatul dzahab. Wa jazimu, dan mereka meyakini bi anna Syafi'iyya an Malik wa Ahmad an Syafi'i. Ini juga tambahan bahwa riwayat Imam Syafi'i dari Imam Malik dan Imam Ahmad dari Imam Syafi'i. Kalau mau dipanjangkan lagi kan dari pertama dari Imam Malik an Nafi' an Umar. Kalau mau ke bawah lagi an Ahmad bin Hanbal an Syafi'i an Malik an Nafi' an Ibni Umar.
Littifaqi ashabil hadits ala anna ajalla man rawa an Malik asy-Syafi'i. Karena para ulama sepakat bahwa murid yang paling hebat yang meriwayatkan hadis dari Imam Malik yaitu muridnya Imam Asy-Syafi'i. Syahada Imam Malik sendiri, saya kunu lahu sya'nun 'azim, kata Imam Malik kan pada Imam Syafi'i, ini anaknya nanti akan menjadi imam besar. Wa Ahmad wa anhu, dan darinya Imam Syafi'i, murid yang paling hebat dari Imam Syafi'i siapa namanya? Imam Ahmad ibni Hanbal. Walam yaqa' min dzalika fi musnad Ahmad ala si'atihi illa hadithun wahidun. Dalam musnad Ahmad bin Hanbal yang hadisnya kurang lebih 60.000 hadis, kurang lebih dari ke 60.000 hadis ini, hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang seperti ini tadi, an Ahmad, kata Imam Ahmad, an Syafi'i, qala hadatsani Malik an Nafi' an-Nu'man, itu hanya cuman satu hadis saja. Nah, saking ini nih payah mencari yang seperti ini gitu. Hanya satu hadis saja dari sekian puluh ribu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Al-Musnad. Apa hadisnya? Qala al-Imam Ahmad, haddatsana Asy-Syafi'i qala haddatsana Malik an Nafi' an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Al-hadis. Tidak boleh seorang dari kamu membeli kalau sudah ada yang membeli barang. Tidak ada akad di atas akad orang lain. Tidak ada apa? Qiyas hadis ini apa? Tidak ada khitbah di atas mahbus. Ya, mahbus khalas. Wa kazuhri. Yang kedua, di bawah yang pertama silsilatul dzahab tadi, kazuhri, seperti riwayatnya Imam Zuhri an Salim, dari Imam Salim, dari an abihi, dari ayahnya. Dan yang selanjutnya lagi, di bawahnya lagi, ka Ibnu Sirin, seperti riwayatnya Ibnu Sirin dari Abidah bi fathil ain Ibnu Amr an Ali, wa ka Ibrahim an-Nakhai an Alqamah an Ibni Mas'ud. Ini contoh-contoh sanad paling tinggi di level pertama. Kalau kita contohkan sanad level premium, ini contoh-contohnya, ya kan? Yang kedua gimana? Waduna dzalika fi rutbah, di bawah yang level ini, ya, ekonomi. Kalau kita contohkan, ya. Tapi ini semua ini ulama-ulama alim semua. Kariwayat Buraid, seperti periwayatan Imam Buraid bi dhammil muwahhadah Buraid birra musagharan. Ini min diqqatil a'immah, bahwa level ihtiyat yang paling tinggi itu apa? Di dalam penjelasan suatu kalimat itu tidak lagi pakai harkat, tapi bil kalimah. Seperti Buraid bi dhammil muwahhadah, dengan dengan dhammahnya yang muwahhadah, ba itu. Wa birra musagharan, dan dengan ra yang isim tasghir. Buraid ibni Abdullah ibni Abi Burdata an abihi an jaddihi an abihi Abi Musa. Kemudian ka Hammad ibni Salamah an Thabit an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Itu level kedua. Level ketiga, wa dunahuma fi rutbah. Contohnya apa? Riwayatnya Imam Suhail ibni Abi Salih an abihi an Abi Hurairah. Kemudian riwayat seperti contohnya riwayat Imam Al-Ala ibni Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Fa innal jami'a, maka keseluruhan ini meskipun beda-beda tingkatan tadi, ada tingkat paling tinggi, yang kedua, yang ketiga, keseluruhan tingkat ini syamilahum ismul adalati wal dhabt. Kesemua mereka tetap perawi yang adil dan perawi yang dhabit, yang thiqah, illa, melainkan anna fil martabatil ula min as-sifatil murajjihah ma yaqtadi taqdim riwayatihim 'ala allati taliha. Melainkan di level yang paling pertama tadi, mereka punya sifat-sifat murajjih, punya sifat-sifat nilai plus yang mengharuskan pendahuluan riwayat mereka dibandingkan riwayat yang ada di bawahnya. Allati taliha. Wa fil lati taliha min quwwati dhabti ma yaqtadi taqdimaha 'ala al-taliyah. Dan yang di level kedua
ada pula punya sifat-sifat plus, nilai-nilai plus yang mengharuskan mendahulukan periwayatan mereka dibandingkan yang ada level ketiga di bawahnya. Nah, oleh karena at-tafawut ini, maka tatafawata as-sahih wa aidan. Maka hadis sahih pun menjadi bertingkat-tingkat. Ada yang sahihnya 100%, ada yang sahihnya 90%, ada yang sahihnya 70%, ada juga itu, tapi tetap dalam kerangka hadis, dalam kerangka hadis sahih. Apa gunanya tafawut seperti ini? Selagi itu kan hadis sahih, apa gunanya tafawut? Gunanya di mana nanti? Indal tarjih. Seandainya ada dua hadis yang berbeda, hadis ini mengatakan A, hadis ini mengatakan B, sama-sama sahih, sama-sama tercukupi syarat yang 5 tadi. Bagaimana? Tidak mungkin bisa dijamakkan, tidak mungkin bisa dicari mana yang nasikh, mana yang mansukh. Kalau kan kayak itu caranya. Nah, jadi bagaimana? At-tarjih. Kita lihat dari segi perawinya. Oh, hadis ini diriwayatkan sanadnya ini, sanad an Malik an Nafi' an Umar. Sanad ini diriwayatkan oleh yang setelahnya, maka kita lebih dahulukan hadis yang di sanad ini dibandingkan hadis yang di sanad lain. Maka faidatu hadhi at-tafawut tufid fi 'inda tarjih, tufidu 'inda tarjih. Al-mufadalatu, berapa menit lagi menjelang maghrib? Al-mufadalatu baina sahihai al-Bukhari wa Muslim. Al-mufadalah, apa makna mufadalah? Pengutamaan atau perbandingan baina sahihai al-Bukhari wa Muslim, antara dua kitab sahih, baina kitab al-Bukhari wa kitab Imam Muslim bin al-Hajjaj. Meskipun keduanya sama-sama di dalam kerangka sahih, ternyata juga ada perbandingannya. Ma'annahuma min asahhil kutubi ba'da kitabillah, tetap ada mufadalahnya. Wa innama quddima ma kana ala syarti syaikhain liittifaqil ulama ala talaqqi kitabaihima bil qabul. Kenapa kita letakkan alladzi muttafaq 'ala al-Bukhari wa Muslim yang paling tinggi? Karena kesepakatan para ulama seluruhnya, jumhurul ulama, bal asbah al-ijma' ala talaqqi kitabaihima bil qabul. Semuanya menerima, meyakini bahwa memang kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim itu ya semuanya isinya hadis-hadis sahih. Alal jumlah, meskipun tetap ada beberapa hadis yang dikritiki. Seperti Imam Ad-Darqutni punya kitab Al-Ilzamat wa Tatabbu'. Itu kitab-kitab al-mustadrakat ala Sahihai Bukhari wa Muslim. Kan kitab-kitab yang mengkritisi hadis-hadis di dalam kitab Sahih Bukhari dan hadis-hadis dalam kitab Sahih yang Muslim. Tetapi kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, dari kesemua ulama yang mengarang kitab-kitab komentar ini, kritik ini, semua komentar mereka itu kembalinya kemana? Ke sanad hadisnya, yang mana tidak menghilangkan status hadis ini meskipun dikomentari oleh sekian banyak ulama min hayyidis sihhah, mengeluarkan hadis, tidak sampai mengeluarkan hadis ini dari kerangka hadis sahih. Dari segi sanadnya, oke, mungkin dikritik, mungkin yu'tarad alaih, tetapi tidak sampai mengeluarkan hadis ini dalam kerangka hadis sahih. Itu yang dikatakan oleh Hafiz Ibnu Hajar di dalam Muqaddimah Fathul Bari. Makanya kata para ulama, innama yulad al-Hafiz Ibnu Hajar lidaf'i ala Syekh al-Bukhari. Hafiz Ibnu Hajar dilahirkan memang mungkin tujuannya untuk membela gurunya Imam Al-Bukhari. Wa innama qaddima ma kana ala syarti syaikhain liittifaq al-ulama ala talaqqi kitabaihima bil qabul wa ikhtilafu ba'dihim fi ayyihima arjah. Dan para ulama berbeda pendapat antara mana yang lebih kuat, apakah hadis Imam Bukhari, kitab Imam Bukhari, atau kitabnya Imam Muslim. Jumhurul ulama qalu bi anna Sahih al-Bukhari arjah min Sahih Muslim. Jumhur ulama. Tapi hanya sebagian ulama saja yang mengatakan Sahih Muslim itu lebih kuat dibandingkan dengan Sahih Bukhari. Wa qad sarraha al-jumhur bi taqdimi Sahih al-Bukhari fi sihhah. Jumhur ulama sudah menyepakati
bahwa Sahih Bukhari itu lebih kuat dibandingkan di Sahih Muslim. Lianna as-sifat allati taduru 'alaiha as-sihhah fi kitab al-Bukhari atam minha fi Muslimin wa ashad. Ini wa ashad atau wa asad. Kalau asad kurang pas. Ini kurang titik. Ada yang ashad. Wa ashad. Wa syart kalau yang asad di kitabnya asad bisin, maka itu bishin. Bukan bil muwahhadah tetapi bil mu'jamah. Bisin bil mu'jamah. Wa ashad wa syartuhu fiha aqwa wa ashad, dan syarat Imam Bukhari di dalam kesahihan lebih kuat dibandingkan syarat Imam Muslim. Dari segi mana kita bandingkan Sahih Bukhari dibandingkan Sahih Muslim? Dari kelima syarat hadis sahih ini. Dari segi ittisal sanad lebih kuat Imam Bukhari. Dari segi adlul ruwah lebih kuat Imam Bukhari. Dhabtul ruwah lebih kuat Imam Bukhari. Syadz wal illah, semua poin ini lebih kuat Imam Bukhari. Kita lihat yang pertama, amma rujhanu min haitsul ittisal. Adapun kekuatannya Imam Bukhari dari segi kebersambungan sanad, fali anna syartahu an yakuna ar-rawiya qad thabata lahu liqa'un man rawa anhu walau marratan. Imam Bukhari di dalam kitabnya As-Sahih, di dalam semua hadisnya, baik itu hadisnya muttasil atau hadisnya mu'an'an, maka dia mensyaratkan apa? Wajib bertemu antara murid dan gurunya walau marratan wahidah, walaupun cuma sekali. Amma wa Muslimun iktafa bi mutlaqil mu'asarah ay ma'a imkanil luqyil 'adi. Sementara Imam Muslim di dalam hadis mu'an'an, apa itu hadis mu'an'an? An yani al-hadits alladhi ruwiya bi'an bisighati an atau bisighati an, mu'an'an dan mu'an'an. Maka Imam Al-Bukhari di dalam hadis mu'an'an mensyaratkan wajib bertemu antara guru dan muridnya. Kenapa hanya di hadis mu'an'an dibilang? Karena di antara siyag at-tahammul ada sighatun tufidu as-sama', ada sighatun tuhimus sama'. Tufidu sama'nya apa? Sigat-sigat yang sudah pasti kalau para ulama bilang sigat itu, dia pasti mendengar dari gurunya. Qala haddatsani fulan, pasti dia dengar dari guru. Qala sami'tu fulan, pasti dia dengar dari guru. Qala akhbarani fulan, pasti dia dengar dari gurunya. Au an fulan, maka an ini tidak tuhim, dia ragu kita.
apakah dia betul-betul mendengar dari gurunya atau dia mendengar dari orang lain. Maka di dalam as-sighatul muwahhamah ini Imam Bukhari wajib hukumnya bagi yang pakai sighat an, dia wajib pernah ketemu sama guru yang dia pakai sighat an. Sementara Imam Muslim iktafa bil mu'asarah ma'a imkaniyatil liqa. Jadi cukup sezaman, misal qala fulan an fulan, antara si ar-rawi wa man rawa anhu itu cukup sezaman lagi. Dia hidup sama-sama di zaman ini ma'a imkaniyatil liqa. Dengan beserta kemungkinan ada ketemu. Contohnya apa? An yakuna fi baladin wahidin, misalnya mereka di tempat yang negara yang sama. Atau yang kedua misalnya mereka apa? Mereka haji di tahun yang sama. Itu kan kemungkinan yang memungkinkan mereka untuk ketemu. Meskipun itu hanya sezaman dan kemungkinannya ketemu, tetapi Imam Muslim tetap memasukkan hadis mu'an'an yang seperti ini ke dalam nau'ul hadithi as-sahih. Wa amma rujhanuhu min haitsul adalati wad dhabt. Adapun kekuatan Sahih Bukhari min haitsul adalati wad dhabt, dari segi keadilan dan kedhabitan, fala'anna ar-rijal alladziina tukallima fihim min rijal Muslim aktsar adadan min ar-rijal alladziina tukallima fihim min rijal Bukhari. Karena para perawi yang dikomentari oleh para ulama di Sahih Muslim itu lebih banyak dibandingkan dari perawi yang dikomentari oleh para ulama di kitab Sahih Imam Bukhari. Di dalam tadrib itu disebutkan bilangannya. Ma'a anna al-Bukhariya lam yaksur min ikhraj hadithihim. Udahlah sedikit yang dikomentari di antara para perawi di kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari pun tidak banyak meriwayatkan hadis dari perawi-perawi yang dikomentari ini. Tambah lagi apa? Ditambah lagi perawi-perawi yang dikomentari oleh para ulama ini di kitab Sahih Bukhari, kebanyakannya itu dari guru langsung Imam Bukhari. Maka Imam Bukhari adra bi syaikhihi min ghairihi. Tentu Imam Bukhari lebih tahu tentang bagaimana status gurunya dibandingkan orang lain. Sementara Imam Muslim sudahlah bilangan dia sudah lebih banyak dibandingkan Imam Bukhari, ditambah lagi Imam Muslim aksara, banyak meriwayatkan hadis dari perawi-perawi yang dikomentari ini, dan kebanyakan para perawi yang dikomentari ini itu laisa min syaikhi walakin min syaikhi, dari guru-gurunya. Artinya ya sah-sah saja orang mengomentari para perawi yang ada di kitab Imam Muslim. Wa amma bal ghalibu min syuyukhihi alladziina akhadha anhum wa marasa hadithahum bi khilafi Muslim fil amrayn. Wa amma rujhanuhu min haitsu asy-syududz wal i'lal fali'anna man tuqida 'ala rijal al-Bukhari aqallu 'adadan mimman tuqida 'ala Muslimin. Dan adapun dari segi syadz dan kecacatan suatu hadis, maka hadis-hadis yang dikomentari di dalam maka rijal-rijal yang dikomentari di Sahih Bukhari itu lebih sedikit dibandingkan yang dikomentari di Sahih Imam Muslim. Hada ma'a ittifaqil ulama'i ala anna al-Bukhari kana ajalla min Muslimin fil ulum. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama bahwa Imam Bukhari sejatinya memang lebih ajal, lebih mulia, bukan lebih mulia, lebih kuat statusnya dibandingkan dengan Imam Muslim. Wa kana syaikha. Imam Bukhari itu merupakan gurunya Imam Muslim. Wa a'rafu bi sina'atil hadis, wa a'rafa bi sina'atil hadis. Dan Imam Muslim Imam Bukhari orang yang paling tahu bagaimana tentang sina'atil hadithiyah, bagaimana kalau bahasanya produktivitas hadis itu, bagaimana produksi hadis itu. Wa anna Musliman tilmiduhu, bahwa Imam Muslim merupakan muridnya Imam Bukhari. Wa lam yazal yastafidu min, dan sampai beliau sudah menjadi imam pun Imam Muslim ya tetap mengambil istifadah, tetap belajar dari Imam Bukhari. Sampai Imam Muslim mengatakan apa ketika dia tanya tentang hadis Mu'adz, ketika dia bilang, ya Imam Bukhari, ada tak di dunia yang lebih kuat daripada hadis ini? Kata Imam Muslim kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari bilang, tidak ada, illa annahu Mu'adz.
Tidak ada, memang sanad ini bagus. Tapi di dalam sanad bagus ini ada di dalamnya illah yang tidak diketahui oleh Imam Muslim. Ini menunjukkan bagaimana ajalluhu min Muslim. Sampai Imam Muslim mengatakan da'ani uqabbil yadaik ya ustazal ustadin wa ya tabibal hadithi fi ilali wa anna musliman tilmiduhu lam yazal yastafidu minhu wa yattabi'u atharahu, dan mengikuti jejaknya Imam Bukhari hatta qala Daruqutni laula al-Bukhari ma raha muslimun walaja. Kalau bukan karena Imam Bukhari ma raha muslimun walaja, Imam Muslim tidak akan menjadi seperti itu. Waqil, itu pendapat pertama, bahwa Sahih Bukhari itu lebih kuat dibandingkan Sahih Imam Muslim. Waqilahuma sawa, kata sebagian mutaakhirin. Yang pendapat kedua mengatakan Sahih Muslim lebih kuat dibandingkan Sahih Bukhari, tapi ini pendapat yang lemah. Yang ketiga mutaakhirin, ba'dil mutaakhirin mengatakan Sahih Muslim dan Sahih Bukhari itu sama aja statusnya. Yang ketiga bil waqf, tidak berkomentar apa-apa. Tetapi kesimpulannya apa? Bahwa lebih kuatnya Sahih Bukhari dibandingkan Sahih Muslim ini ala al-jumlah, dari segi keseluruhan. Dari segi keseluruhan isi kitab, Sahih Bukhari lebih kuat dibandingkan Sahih Imam Muslim. Dan dinaskan oleh Imam Suyuti, walaysa hadisan hadisan, bukan per hadisnya, tetapi secara global lebih kuat. Tapi tidak menutup kemungkinan ada satu hadis yang mungkin lebih kuat dibandingkan Sahih Bukhari. Satu hadis di Sahih Muslim lebih kuat dibandingkan Sahih Bukhari. Maka inilah pendapat para ulama di dalam perbandingan antara mana yang lebih rajih, Sahih Bukhari atau Sahih Imam Muslim. Wa natawaqqaf 'inda hadzal hadd wa sanukmil insyaallah fi al-usbu' al-qadim aw fi